Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Caca Deca Putri dengan NIM 2107 10101313 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia kelas 80 oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Syukron. Di sini saya akan memaparkan terkait artikel ilmiah saya dengan judul Kenakalan Remaja di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kenakalan remaja di Indonesia, perlu diketahui tentang apa itu remaja. Apa sih remaja itu? Remaja merupakan seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja terjadi dalam rentang usia 10 tahun sampai dengan usia 19 tahun. Pada masa ini, remaja tidak lagi disebut sebagai anak-anak, namun masih belum cukup matang untuk disebut dewasa. Masa remaja juga disebut sebagai masa pencarian jati diri, di mana selama masa pencarian jati diri, remaja seringkali menjumpai berbagai macam masalah, baik dalam keluarga maupun lingkungan di sekitarnya. Masalah yang muncul akan dapat memicu timbulnya kenakalan remaja apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik. Setelah mengetahui tentang apa itu remaja, sekarang saya akan membahas tentang definisi kenakalan remaja. Kenakalan remaja yaitu suatu tindakan yang menyimpang terhadap norma dan hukum yang berlaku di masyarakat, dilakukan oleh remaja baik laki-laki maupun perempuan secara sendirian ataupun berkelompok. Kenakalan remaja sering digunakan sebagai bentuk pelampiasan dari masalah yang dialami oleh para remaja yang tidak dapat diselesaikan. Perilaku atau tindakan yang dilakukan pada saat kenakalan remaja dapat memicu timbulnya terjadinya tindak pidana. 1. Faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat terjadi apabila ditunjang dengan adanya faktor-faktor pendukung yang memicu timbulnya tindakan menyimpang. Faktor yang memicu timbulnya tindak kenakalan remaja terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal terdiri dari kondisi lingkungan keluarga. Kebanyakan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, para orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anaknya, sehingga berdampak pada anak mereka yang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hal ini memicu timbulnya kenakalan remaja dikarenakan kurangnya perhatian serta kasih sayang orang tua terhadap anak mereka. Kondisi ekonomi yang berbeda pada setiap anak. Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin dapat menimbulkan kecemburuan. Adanya faktor kecemburuan sosial yang dimiliki anak tersebut membuat timbulnya kenakalan remaja, seperti tindakan pencurian dan perampokan. Perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Berkembang pesatnya teknologi mendorong masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat, di mana para remaja masih belum siap menerima perubahan teknologi tersebut, sehingga remaja mudah berbuat hal-hal yang menyimpang dari norma yang berlaku. Selain faktor eksternal, juga terdapat faktor internal, yaitu kepribadian. Pada masa remaja terjadinya adanya krisis identitas. Krisis identitas terjadi karena belum ada pegangan untuk menghindari timbulnya perilaku menyimpang. 2. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa membedakan perilaku yang harus diterima dan yang harus dihindari. Hal itu dapat menyebabkan remaja akan terjerumus dalam perilaku buruk. Begitupun mereka yang telah mengetahui perbedaan perilaku tersebut namun tidak dapat mengembangkan kontrol diri yang baik juga dapat terjerumus ke dalam hal menyimpang. Status serta peran dalam masyarakat. Apabila terdapat seseorang remaja yang pernah berbuat perilaku yang menyimpang terhadap hukum dan telah menjalankan sanksi yang dapat diberikan, biasanya pada saat kembali ke dalam masyarakat akan mendapatkan status atau sebutan yang diberikan
masyarakat terhadapnya, sehingga remaja tersebut dapat terasingkan dan ditolak dalam kehidupan bermasyarakat. Merasa terasingkan dan ditolak dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu akan membuat remaja tersebut mengulangi kembali tindakan yang menyimpang hukum. Terakhir yaitu kelamin. Perbedaan kelamin atau gender juga mempengaruhi tindakan atau sikap. Remaja pria memiliki kecenderungan nakal yang lebih tinggi daripada remaja putri. Hal itu membuat tindak kenakalan remaja banyak didominasi oleh kaum laki-laki. 2 bentuk kenakalan remaja. Menurut beberapa ahli, para ahli memiliki pendapatnya masing-masing mengenai tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja. Ada 3 ahli yang mengungkapkan pendapat mereka terkait tentang bentuk kenakalan remaja, yaitu Gunarsa, Jensen, dan Sunarwiyati. Masing-masing dari mereka memiliki pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Gunarsa membagi bentuk kenakalan remaja menjadi 2, yaitu bersifat amoral dan asosial, yang berarti tidak diatur di dalam undang-undang, sehingga menyebabkan sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum, seperti membolos, keluyuran, dan pembohong. Selanjutnya, kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya pencurian, perjudian, percobaan pembunuhan. Jensen mengelompokkan bentuk kenakalan remaja menjadi 4 bagian. Pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti pemerkosaan, pembunuhan, perkelahian. Kedua, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat terlarang, dan seks di luar nikah. Ketiga, kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencopetan, dan pemerasan. Dan yang terakhir yaitu kenakalan yang melawan status seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos. Sunarwiyati. Menurut Sunarwiyati, bentuk kenakalan remaja dibagi menjadi 3, yaitu kenakalan biasa, contohnya berkelahi, keluyuran, dan membolos sekolah. Kemudian kenakalan yang menjurus pada kejahatan pelanggaran, seperti mencuri, mengendarai mobil tanpa SIM, dan kebut-kebutan. Terakhir adalah kenakalan khusus, yaitu penyalahgunaan narkoba, aborsi, dan pembunuhan. Pada saat remaja melakukan suatu tindakan yang menyimpang, akan muncul gejala-gejala yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Gejala-gejala tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bahwa remaja telah melakukan tindakan yang menyimpang dan dapat mengarah pada kenakalan remaja. Gejala yang muncul antara lain, remaja mulai membantah perkataan orang tua, tidak patuh kepada orang tua, mulai sulit untuk fokus terhadap sesuatu hal, mengalami rasa gelisah yang berlebihan, mulai timbul sikap memberontak, munculnya keinginan mencoba barang-barang yang dilarang untuk dikonsumsi seperti remaja seperti rokok, bahkan bisa sampai mengonsumsi narkoba. Apabila remaja telah menunjukkan tanda-tanda adanya tindakan penyimpangan yang mengarah pada kenakalan remaja, sebaiknya orang tua, keluarga, ataupun orang yang berada di sekitar remaja segera melakukan tindakan untuk mencegah remaja melakukan tindak kenakalan remaja. 4. Hukum di Indonesia terkait kenakalan remaja. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur tentang tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kejahatan yang timbul dari kenakalan remaja dapat dikenakan hukuman pidana, namun berbeda dengan hukuman pidana yang diberikan kepada orang dewasa. Seorang anak atau remaja akan mendapat perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dewasa. Dengan adanya aturan tertulis tersebut, diharapkan remaja mengerti tentang hukuman yang akan diterima apabila melakukan tindakan yang menyimpang dan mengarah kepada kenakalan remaja. Hukum yang mengatur tentang tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sanksi yang diberikan terhadap anak itu dilakukan berdasarkan umur anak. Apabila anak yang masih berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum
berumur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi, yaitu tindak pidana penjara. Tindak pidana tersebut dikeluarkan sesuai dengan kesalahan yang dibuat anak tersebut, seperti pemakaian narkoba. Hukuman penyalahgunaan narkoba diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang tersebut, jangka waktu hukuman pidana penjara dijatuhkan berdasarkan jenis golongan narkotika yang dipakai. Pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun penjara. Pencurian. Kejahatan pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Tindak pidana perkelahian atau penyerbuan diatur dalam pasal 358 KUHP dengan hukuman penjara sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Apabila terdapat luka berat, maka dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, dan jika akibatnya ada yang mati, akan dipidana penjara paling lama 4 tahun. 5. Dampak dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat berdampak yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga orang lain di sekitar. 5. Dampak dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat berdampak yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga orang lain di sekitarnya. Dampak yang terjadi pada diri remaja sendiri yaitu dapat merusak masa depan remaja itu sendiri yang disebabkan dari perbuatannya. Remaja yang melanggar hukum akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya karena dianggap memiliki pengaruh buruk. Adanya perilaku antisosial yang disebabkan karena orang-orang mengucilkan remaja tersebut akibat tindakan yang dilakukannya akan berpengaruh kepada kesehatan mental. Kesehatan mental yang buruk dapat berakibat terganggunya kesehatan fisik, serta apabila kesehatan mental semakin memburuk akan memicu timbulnya rasa ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri. Dampak yang terjadi terhadap orang-orang yang berada di sekitar remaja, seperti orang tua yang menanggung beban materi dari perbuatan kenakalan anaknya. Selain itu, juga beban moral yang ditanggung dari jamaah, tetangga, teman, dan keluarga. Apabila remaja tersebut masih bersekolah, itu juga akan merusak nama baik dari sekolah karena perbuatannya. Daerah tempat tinggal remaja tersebut juga memiliki dampak. Apabila seorang menyebut nama daerah itu, pasti akan mengingat kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut. Dilihat dari dampak yang diakibatkan dari kenakalan remaja, sebaiknya remaja berpikir 2 kali atau berkali-kali ketika hendak melakukan suatu tindakan yang mengarah pada kenakalan remaja. 6. Upaya mengatasi kenakalan remaja. Terdapat beberapa upaya yang dapat kita gunakan dalam mengatasi kenakalan remaja yang terjadi. Upaya-upaya ini akan berjalan efektif apabila pihak-pihak yang terkait dalam menangani kasus kenakalan remaja dapat saling membantu satu sama lain untuk mewujudkan upaya tersebut. Upaya dalam menangani kasus kenakalan remaja dapat dilakukan melalui 2 cara, baik secara preventif dengan melakukan langkah pencegahan dalam berbagai pelanggaran norma, maupun secara represif dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran norma agar memiliki efek jera. Secara preventif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini dapat membentuk remaja memiliki fondasi keimanan yang kuat, sehingga dapat digunakan untuk membentengi diri dari perilaku tercela. Perlunya kasih sayang dan perhatian orang tua untuk anak mereka, sehingga dengan adanya kasih sayang tersebut akan mudah untuk mengontrol remaja apabila melakukan kenakalan. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja mengatasi masalah mereka. Sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan tindak pidana penjara, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku kenakalan remaja agar tidak mengulangi perbuatannya terdahulu. Selain itu, remaja juga dapat dimasukkan ke tempat rehabilitasi agar remaja dapat merenungkan tindakan yang dilakukan, serta dapat memulihkan mental yang buruk dari tindakannya. Kesimpulan, kenakalan remaja pada dasarnya meliputi perilaku
yang menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri, melainkan juga orang-orang di sekitarnya. Banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, baik internal maupun eksternal, serta dampak yang ditimbulkan juga beragam. Sehingga peran orang-orang yang berada di sekitar remaja sangat penting. Berbagai upaya dapat dilakukan, baik menanggulangi kenakalan remaja maupun memberikan efek jerah apabila remaja sudah melakukan kenakalan tersebut. Upaya tersebut akan berjalan efektif apabila terdapat pihak-pihak yang saling membantu untuk mewujudkannya. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur tentang tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya peraturan tertulis tersebut, diharapkan para remaja dapat berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang akan mengarah pada kenakalan remaja. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan artikel ilmiah yang berjudul Kenakalan Remaja di Indonesia.